Modal utama di dalam membangun bisnis apapun adalah honesty, responsibility, dan loyalty. 3 ini harus bersinergi, dan semakin besar sebuah perusahaan membutuhkan loyalitas yang besar dari semua insan yang ada di dalamnya, dan VTube memiliki itu. Modal besar ini dimiliki oleh VTube. Saya yakin dengan modal ini VTube akan long live. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat ya. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, saya ingat bahwa tahun 1998 dulu ketika saya masih belajar bisnis ya. Masih belajar bisnis, umur saya baru 21 tahun. Itu saya bekerja sama dengan seorang pengusaha dari Australia, dari New South Wales. Kami membangun satu perusahaan dan saya dipercaya untuk mengelola perusahaannya. Artinya kami bekerja sama joint venture dalam sebuah perusahaan PMA. Saya tentu belum punya modal karena saya waktu itu masih kuliah ya. Dan orang Australia ini memberikan penghargaan kepada saya berupa saham, tidak banyak. Dasarnya bukan karena saya naruh uang, tapi ada human capital yang dia hargai. Jadi saya mengetahui tentang berharganya human capital itu sejak umur saya 21 tahun. Sebelum itu saya belum mengenal. Teman-teman, prosesnya tidak sekonyong-konyong. Ada proses yang panjang dari tahun 97 sampai tahun 98 di mana kemudian kami memutuskan untuk membuat satu kerjasama. Teman-teman, ada banyak pelajaran yang saya ingat dari proses kami melakukan atau melaksanakan bisnis dalam konteks joint venture ini. Beliau sendiri sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, sudah cukup lama. Saya lupa tepatnya, tapi yang jelas sebelum tahun 2010. Dan dari semua yang kami lalui, saya mengambil satu pelajaran paling penting di dalam bisnis setelahnya. Jadi setelah itu saya kemudian harus menjalankan bisnis sendirian. Ya, kemudian ada yang lain-lain tentu saja itu perjalanan. Tapi karena saya merasa bisnis ini saya banyak belajar darinya. Apa teman-teman? Ada 3 hal agar bisnis dijalankan dan bisa long live. Ini dari sisi saya waktu itu sebagai orang yang dipercaya, orang yang dipercayai untuk
mengelola aset yang tidak sedikit. Ada 3 hal. Yang pertama adalah honesty, teman-teman. Honesty itu kejujuran. Ada pepatah Jawa mengatakan yen jujur mujur. Orang itu kalau jujur itu akan hoki gitu. Akan beruntung. Itu benar-benar menjadi satu landasan di dalam setiap orang melaksanakan kegiatan bisnisnya apapun itu. Apapun bisnisnya, landasan utamanya adalah jujur. Jujur kepada dirinya, jujur kepada orang lain, jujur kepada customer, jujur kepada siapa saja. Termasuk kejujuran adalah membuat single book ya. Dalam membuat laporan itu mesti hanya ada satu, tidak boleh ada double book ya. Yang satu laporan rahasia, yang lainnya laporan markup. Ini adalah penyakit umum dan penyakit utama sehingga sebuah bisnis bisa hancur, teman-teman. Bisnis long live itu adalah bisnis yang masih terus berjalan meskipun orangnya meninggal. Itu baru long live. Makanya ada istilah diwariskan kepada 7 turunan. Itu adalah satu gambaran betapa sebuah bisnis itu dengan konsep tertentu, dengan landasan tertentu, dia kemudian bisa long live. Salah satu landasan yang saya amati dan saya pelajari adalah honesty yang pertama. Teman-teman, yang kedua adalah responsibility. Responsibility itu dalam mengambil tanggung jawab, seseorang harus melihat porsinya secara proporsional. Seseorang yang bisa menjadi seorang leader, dia boleh mengambil porsi leader. Karena itu proporsional dengan kemampuannya, dengan kapasitas yang ada pada dirinya. Tapi seseorang yang tidak bisa menjadi seorang leader karena berbagai hal, mungkin karena secara mentalitas dia memang belum cukup mampu memanage dirinya, sehingga banyak komplain, sehingga kurang apa sedikit kecewa, sehingga kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan cenderung kemudian mengumbar perasaannya di hadapan khalayak umum. Itu ciri-ciri orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai leader. Maka sangat masuk akal ketika seseorang yang posisinya sudah sangat tinggi di dalam sebuah sistem bisnis, namun apa yang dilakukannya tidak mencerminkan ketinggian posisinya. Itu karena apa? Karena responsibility-nya tidak sesuai dengan kapasitas yang ada pada dirinya. Jadi ketika mengambil sebuah tanggung jawab, seseorang harus mengukur dirinya, begitu teman-teman. Dalam sebuah hierarki perusahaan ada namanya promosi jabatan, ya kan? Di mana-mana begitu. Seseorang kadang-kadang terpilih menjadi satu orang yang menjabat satu tanggung jawab, menjabat jabatan yang melahirkan tanggung jawab. Dia ternyata tidak mampu dan akhirnya dia terhempas dari jabatan tersebut.
Karena kalau kita mengingat apa yang dibahas dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kalau teman-teman belajar mungkin S1 ekonomi atau S2 manajemen ya, di situ ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sana dibahas beberapa kriteria seorang pemimpin untuk menentukan personal mana untuk jabatan apa. Itu ada ilmunya, ada pengetahuannya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Namun tidak jarang perasaan atau kedekatan atau emosional seorang pimpinan itu kemudian mengambil peran yang lebih dominan dibanding apa yang dia temukan pada sosok-sosok yang akan dipromosikan. Nah, kesalahan-kesalahan semacam ini bisa terjadi di mana saja dan akibatnya tidak baik untuk perusahaan. Makanya responsibility itu cukup luas cakupannya. Tidak hanya secara personal dia mempunyai satu komitmen untuk mengambil tanggung jawab ini dan melaksanakan sebaik-baiknya, tapi juga bagaimana seseorang harus menempatkan diri sesuai proporsinya. Yang terakhir adalah loyalty, teman-teman. Loyalty ini di dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya loyalitas. Loyalitas paling sederhana kita artikan sebagai kesetiaan atau sikap di mana seseorang memberikan kepatuhan, memberikan perhatian, memberikan ketundukan serta keberpihakan dan dukungan terhadap pihak di mana dia bekerja. Ini adalah loyalitas. Dan loyalitas itu menuntut konsistensi. Ya, sebagaimana kesetiaan menuntut keabadian ya. Faktor utama di dalam membangun bisnis yang ketiga ini, saya melihat selama saya berkecimpung di dalam bisnis, belum pernah ada loyalitas anggota atau user atau member atau bawahan atau apa saja yang melebihi loyalitas VTuber kepada VTube. Teman-teman, tentu yang selama VTube off di take down sampai hari ini sudah malang melintang kemana-mana, tentu mereka akan merasakan betapa di mana-mana aplikasi apapun yang kemudian dijadikan sebagai mungkin tempat dia bertahan hidup atau survival ya. Kita tahu semua bahwa di masa pandemi memang pilihan kita ya yang memang sudah bisnis offline-nya menurun drastis, maka harapan yang masih cerah kan ada di bisnis digital. Dan kita melihat di bisnis apapun, VTuber ini tidak pernah melepaskan VTube-nya, tidak pernah melepaskan identitas ke-VTubannya itu. Misalnya ketemu di bisnis yang lain dan di sana ada VTuber dan kebetulan tahu misalnya karena saya ada channel ini sehingga cukup banyak dikenal teman-teman. Tidak sedikit dari mereka yang justru kemudian mengenal saya karena ketemu di tempat lain. Dan apa yang diobrolkan ketika
kami saling japri, VTube teman-teman. VTube yang diomongkan. Itulah yang saya sebut sebagai loyalitas atau loyalty, kesetiaan. Seringkali kita memaknai kesetiaan ini dengan memilih lalu menutup mata atau memakai kacamata kuda. Itu bagus teman-teman, dan itu yang paling bagus. Tapi ketika menghadapi situasi kehidupan yang memang mengharuskan seseorang untuk survive, ada di dalam khazanah ilmu usul fiqih itu disebutkan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam keadaan terpaksa atau keterpaksaan itu menyebabkan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang dilarang menjadi boleh. Ketika dalam keadaan terpaksa, misalnya kita di hutan di mana kita jauh dari mana-mana dan kita kelaparan, kita mesti bertahan hidup. Maka apa yang bisa kita temukan dan bisa membuat kita bertahan hidup diperbolehkan teman-teman. Itu dalam maqasidus syariah masuk ke dalam hifdzun nafs, menjaga nyawa, menjaga hidup. Kalau istilah rada keren ya survival tadi. Survival adalah satu hal mendasar di dalam prinsip hidup kita. Bahkan ini masuk ke dalam, kalau agama Islam ya, dalam apa yang disebut sebagai maqasidus syariah. Tujuan ditetapkannya syariat. Yang paling utama adalah hifdzun nafs. Menjaga nyawa, menjaga kehidupan. Nah, ketika seseorang dihadapkan pada itu, maka loyalty atau kesetiaan tanpa batas itu bisa di-downgrade sedikit. Tapi dalam kondisi seperti itu pun saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa di mana-mana para VTuber ini loyalitasnya luar biasa meskipun dia ada di mana-mana. Jadi ada istilah kemana-mana tapi tidak di mana-mana. Kemana-mana tapi tidak di mana-mana. Tetap di VTube gitu loh. Jadi meskipun buyar kemana-mana, tetap mereka kembali kepada VTube. Hati mereka terpaut oleh VTube. Ini yang luar biasa yang dimiliki oleh perusahaan yang bernama VTube ini teman-teman. Coba bandingkan dengan perusahaan apapun, sebesar apapun. Kita punya aplikasi yang paling besar seluruh dunia. Apa? Facebook teman-teman. Facebook dipakai oleh 1,6 miliar ya. Kalau salah nanti dikoreksi. 1,6 atau berapa lah. Saya pernah baca itu. Facebook dipakai oleh sebanyak itu manusia di muka bumi ini. Bahkan kemudian Facebook mengakuisisi Instagram, semakin banyak pemakainya. Pemakai Facebook juga beririsan dengan pemakai Instagram. Pemakai Facebook ada yang tidak punya Instagram, pemakai Instagram ada yang tidak punya Facebook. Jadi semakin banyak. Tapi adakah
seseorang yang begitu loyal kepada mereka berdua sebanyak yang dimiliki oleh VTube. Padahal kalau secara jumlah VTube baru 17 juta. Teman-teman, dari 3 hal penting di dalam membangun bisnis, yang terakhir ini luar biasa. VTube nomor 1, teman-teman. VTube memiliki loyalitas dari member yang tidak tergadaikan. Teman-teman, ini satu modal besar bagi VTube untuk terus melangkah jauh. Saya kira dari dulu kita sudah mengetahui bahwa visi VTube adalah menjadi perusahaan big data terbesar di Asia Tenggara. Itu digaungkan sebelum VTube launching kan teman-teman. Itu mulai disampaikan sebelum VTube benar-benar exist. Dan apa yang terjadi setelah exist? Mereka mempunyai loyalitas yang luar biasa. Ini menjadi modal penting untuk menembus visi yang dulu ditetapkan, saya kira bisa diperbesar menjadi perusahaan big data terbesar di dunia. Atau paling tidak menjadi salah satu dari mereka yang mempunyai big data terbesar di dunia. Oh, tentu saja kalau kita bicara Google ya, Facebook ya, itu jauh di awang-awang kalau kita bicara perbandingan. Tapi teman-teman, dengan modal awal berupa loyalitas yang luar biasa seperti ini, saya katakan bukan mustahil VTube akan mencapai itu. Sekarang bayangkan teman-teman, kalau VTube mencapai itu, maka frase VTube long live atau long live VTube itu bukan omong kosong. Itu akan menjadi satu kenyataan. Kenapa? Karena dengan berbekal loyalitas member yang begitu kuat, yang terus bertambah, lama-lama akan dicapai. Bayangkan kalau 17 juta ini mampu menularkan kepada masing-masing orang 100 saja, padahal setiap orang mempunyai lebih dari 100 jaringan ya, atau dari 100 member lah. Rata-rata lebih dari itu kan. 17 juta dikali 100 itu sudah berapa itu? 1.700.000.000 kan. $17 juta ditambah 02, 1.700.000.000 menyamai Facebook teman-teman. Itu baru 100. Kalau 100 itu kemudian memiliki masing-masing anggota, satu orang VTuber mempunyai anggota 100, dan 100 itu memiliki loyalitas yang sama dengan yang satu yang membawanya, bisa dibayangkan seperti apa kuatnya VTube. Apalagi kalau VTube ini mampu membuat, ya jadi gini, VTube ini kita kenal sebagai aplikasi yang inovatif. Kalau sifat inovatif ini dipertahankan sampai kapanpun, terus berinovasi, terus membuat inovasi, terus ada pembaruan-pembaruan, sampai mencapai angka yang demikian besar, maka sudah secara otomatis, bukan mimpi, akan menjadi kenyataan bahwa VTube akan long live. Sekarang
Kalau kita hitung dari 2004 Facebook lahir sampai hari ini, itu berarti sudah 11 ditambah 6, 17 tahun. 17 tahun itu masa yang cukup panjang. Dan VTube dengan rapidly spreading atau perkembangan yang sangat cepat, sebagaimana kita ketahui mencapai jumlah 17 juta dalam hanya 9 bulan waktu itu, bisa dibayangkan bagaimana 17 tahun yang akan datang. Maka long live VTube ini bukan isapan jempol. Saya ingin menyampaikan bahwa meskipun saya bukan manajemen ya, saya bukan bagian dari manajemen. Saya hanya mendengar informasi-informasi A1 dari manajemen. Namun saya bisa merasakan betapa manajemen bekerja keras untuk bisa mencapai ke sana. Mereka punya target yang cukup jauh, yang sangat jauh bahkan. Dan dengan performa yang baik, performa manajemen maupun performa user yang selama ini kita melihat hubungannya luar biasa. Manajemen yang bekerja keras, berkorban pemikiran, waktu, dan biaya segala macam untuk terus membina, mempertahankan user atau member ini, dan gaung bersambut dari member yang memiliki loyalitas yang begitu kuat. Ini saya melihat tujuan yang jauh itu akan bisa dicapai. Tidak harus melalui 17 tahun, teman-teman. Sebagaimana yang dicapai oleh Facebook. Saya kira akan lebih cepat dari itu. Mudah-mudahan VTube ini akan bisa mengisi rumah-rumah di keluarga-keluarga di seluruh muka bumi ini. Amin. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan harapan kita akan terwujud dan kita selalu doakan manajemen agar bisa melaksanakan setiap usahanya, setiap kegiatannya, setiap tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan mencapai apa yang ditargetkan itu. Demikian, selamat siang dan tetap semangat. Salam sukses.